bukan hanya yang sekarang, nanti sampai selesai tetap semangat. Ya, sebelum mulai saya mau tanya, misalnya Yesus Kristus ada di dalam kos di sini, STT kanan, hanya 3 bulan. Jadi dia tinggal bersama dengan saudara salah satu kos di sini. Apa yang terjadi? Mari, ayo coba bangun sedikit. Misalnya Yesus Kristus tinggal bersama dengan kita, khususnya kamar yang laki-laki, dia tinggal bersama dengan kita hanya 3 bulan. Apa yang terjadi? Senang atau enggak senang? Kayaknya enggak senang di sini. Suaranya enggak jelas. Yakin senang? Imannya bertumbuh? Pasti imannya bertumbuh? Lebih bagus sesuatu yang, karena kenapa? Mujizat terjadi setiap hari, makan terus. Ini mungkin oleh karena itu yang senang. Apa yang senang? Hah? Oh, karena dia firman Tuhan selalu ada di situ. Oleh karena itu saudara sangat sukacita. Wah, luar biasa. Tapi setelah 3 bulan dia pergi, tetap bertumbuh. Kelihatannya sedikit sandiwara, tetapi luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, ini bukan 3 bulan, tetapi 4 tahun tinggal bersama dengan saudara, tetapi imannya kenapa masih tidak bertumbuh? Saudara mulai pagi sampai sore selalu membaca Alkitab, berarti Tuhan ada di situ. Tubuhnya tidak ada di sini, tapi firman-Nya selalu pagi, malam, siang, setiap saat Tuhan dengan saudara. Tetapi bukannya saudara tidak sukacita, karena kenapa? Tadi saudara jelas sukacita, karena dia Tuhan yang hidup, anak Allah, Maha Kuasa. Sukacita karena tinggal bersama dengan kita, dengan tidur dengan kita. Tetapi dia sampai 4 tahun, kemungkinan usia seperti itu 21 tahun, 22 tahun, tinggal bersama dengan saudara di dalam hati. Kenapa belum bertumbuh imannya? Karena kenapa? Kalau misalnya Tuhan ada di sini, kalau sesuatu orang-orang nggak jelas, tidak konsentrasi kepada saya, dia tonjokin, kamu lihat apa? Tonjokin. Kamu kenapa pikirannya salah? Kenapa kamu pikirannya pacar terus? Kalau tonjok sekali salah pikir, nanti tonjokin ketahuan. Kalau saya salah pikir, Tuhannya tonjokin sama saya, pasti bertobat. Nggak mungkin pikir seperti itu. Tetapi Tuhan ada di dalam hati saudara, jelas dong. Kenapa tidak terasakan? Bukan yang 3 bulan, tapi sampai 21 tahun. Kenapa terjadi kayak begini? Coba hari ini belajar. Seorang janda sangat miskin. Tapi dia rencananya mau bunuh diri. Karena kenapa? Terlalu miskin. Karena tempat di situ 3,5 tahun pelaparannya, miskinnya luar biasa. Tidak ada hujan. Coba saudara, 1 bulan tidak ada hujan juga
sangat menderita karena ya mereka pertanian juga nggak ada, hasilnya juga nggak ada, saudara minum juga nggak bisa. Bukan hanya 1 bulan sampai 3,5 tahun. Jadi Tuhan berfirman kepada Elia, kamu pergi Sidon, salah satu tempat yang sangat kering. Di situ ketemu orang janda Sarfat. Namanya siapa? Janda? Bukan janda yang Sumiati, bukan. Janda Sarfa. Ingat saudara, janda Sarfa. Terus berfirmannya sangat jelas kepada dia. Dia akan memberi makan. Karena seluruh dunia tidak gampang mencari makannya, karena semua 3,5 tahun hujan juga nggak ada, hasilnya nggak, pokoknya sangat kering sekali dunia. Tapi Tuhan sudah lebih dahulu kasih tahu kepada janda Sarfat, kalau Elia datang kamu memberi makan. Terus bukan hanya memberi kepada janda, tetapi dia berfirman kepada Elia, kamu pergi ke sana, pasti dia janda akan memberi makan. Tapi janda ini tidak lakukan. Firmannya jelas tapi tidak lakukan. Seperti kita. Kalau dia tinggal bersama, pasti saya ikut, saudara juga ikut. Tapi dia tidak ada, hanya mendengar firman Tuhan aja tetapi tidak lakukan. Karena kenapa? Ada yang tahu kenapa dia nggak lakukan? Padahal dia sudah menerima firman Tuhan sangat jelas, kamu harus traktir atau harus memberi makan kepada Elia. Tetapi kenapa tidak? Karena takut mati. Karena dia sangat miskin, adanya makanan hanya sedikit saja. Ini dia rencananya setelah makan ini dia mati sendiri. Hanya makan sedikit itu dia rencananya makan dulu, ini rencananya mau mati. Tetapi ada yang berfirman kepada dia, kamu jangan makan dulu, lebih duluan memberi makan kepada Elia. Dia nggak mau. Lebih baik saya mati aja. Kenapa saya bicara seperti itu? Ini bukan masalah perjanjian lama. Kita juga setelah mendengar firman Tuhan, nggak mau, nggak cocok karena berat, takut saya mati. Takut saya mati kalau melakukan, menuruti perintah-perintah, takutnya saya mati. Karena dunia ini sangat indah. Kalau saya ikut peraturannya firman Tuhan, takutnya menderita. Justru itu saya nggak mau mengikut yang firman Tuhan. Coba kita belajar bagaimana dia atau kita. Apalagi dia mempunyai satu anaknya mati juga. Firman hamba Tuhannya di situ kok lapar. Kok hamba Tuhannya di situ berdiri tetapi anaknya mati? Kenapa harus begitu? Ini bukan menceritakan tentang Sarfat, tapi kita juga. Kita banyak orang mendengar firman Tuhan seperti janda itu tidak lakukan. Kenapa? Takut habis, miskin, habis hartanya. Apa yang lakukan, kita banyak rugi. Jadi akhirnya nggak mau ikut. Coba hari ini apa hubungannya janda Sarfat dengan zaman ini? Itu saudara dan saya juga. Ya, coba ada 3 orang yang kantuk. Saya membaca ayat ini, ayat 13 dengan suara, dengan semangat. 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulat kecil daripadanya, dan bawa kepadaku
kemudian barulah kau berbuat bagimu dan bagi anakmu. Jadi dia apa yang katakan? Takut sekali dia. Kalau kamu yang tertakdir sama saya duluan daripada makan kamu dulu, mati dulu, enggak usah tertakdir dulu. Tapi yang Elia sangat jelas, jangan takut. Jangan takut. Ayat 14, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan sudah menyediakan untuk berkat yang luar biasa. Kalau bagi dia belum paham. Berkat apa? Ini tinggal mau mati, berkat apa? Dia nggak paham seperti saudara dan saya. Nanti saudara setelah wisuda di sini, Tuhan mau pakai segala hal yang penting-penting yang posisinya, tapi belum paham. Enggak mungkin. Setelah wisuda STT, Tuhan mau pakai luar biasa, tapi enggak paham. Saya kemana? Seperti itu juga. Ayat 14. Ayat 15, 1, 2, 3. Lalu perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Elia, kamu ikut aja. Penting, ikut aja. Telah mendengar firman Tuhan, hamba Tuhan selalu bilang, kamu ikut aja, taat aja. Pasti Tuhan menyediakan berkat luar biasa. Tapi dia matanya tidak bisa melihat karena matanya hanya 3,5 tahun lapar. Dia tinggal mau mati aja. Ayat 16, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Setelah mengikut apa yang perintahnya, akhirnya tepungnya tidak habis-habis, minyaknya tidak habis-habis. Sebelumnya dia kenapa menolak? Karena belum tahu apa yang menerima berkat. Ayat 17, 1, 2, 3. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak dapat. Sangat heran keluarga ini setelah makannya sudah cukup, anaknya mati. Seperti ombaknya. Ombak hari ini dan besok berbeda. Jadi ombaknya tidak pernah diam, selalu setiap hari ombaknya kencang, ombaknya lendah, pokoknya segala macam ombaknya kehidupan kita. Karena walaupun saudara menjadi hamba Tuhan, apakah saudara menjadi dewasa juga, ombak itu selalu muncul. Bukan masalah ombaknya, pandangan kita, bagaimana persepsi apa yang harus cari solusinya itu. Nah, coba itu. Pertanyaannya, mengapa Elia lebih dahulu makan daripada orang yang tinggal yang mati? Kalau saya, saudara, uangnya 10 juta, 100 juta ada. Misalnya. Saudara, kalau misalnya 100 juta ada, apa yang lakukan? 100 juta. Apa yang harus lakukan pertama? Hah? 100 juta ada hari ini setelah khotbah, setelah ini semua dinunggu di depan di pintu gerbang 100 juta. Kalau itu saudara apa yang lakukan? Beli gereja, bangun gereja. Saya pernah tanya kepada hamba Tuhan, mereka banyakkan saya mau beli motornya, termasuk Tina ini. Ini wisuda Kanaan ini.
Tapi setelah menerima 100 juta, beli motor dulu. Karena bagi dia motornya sangat penting. Ada yang bilang mau bagi kepada, kasih uang kepada pacarnya supaya dia sedang selingkuh, supaya tidak selingkuh, dia kasih uang supaya kembali gitu. Kira-kira begitu? Ada lagi kira-kira ada yang lain? Oh, persepuluhan. Persepuluhan cuma 10 juta. 90 juta lagi apain? Ya misalnya, saudara, saya ada uang 100 juta, apa yang lakukan? Menurut pandangan saudara? Saya mempunyai uang 100 juta. Menurut mata saudara, kira-kira saya mau pakai kemana ini? Orang tua. Kalau saya uang 100 juta, saya bagi semua orangnya di sini. Tetapi ini sedang rencananya mau mati, jangan mati dulu. Memberi makan kepada Elia dulu. Kenapa begitu ya? Orangnya sangat keras. Kenapa mesti begitu? Kalau saya tidak. Kalau saya pasti tidak mau makan dulu sama saya, enggak. Saya pasti makan dia dulu, tapi jangan mati. Kan begitu. Tapi dia lebih dahulu makan. Saudara paham? Kalau paham ini coba begini. Kalau paham begini coba. Jelas paham? Paham? Ini berapa? 2. Nomor 2. Mengapa makan roti itu anaknya janda Sarfat harus mati? Padahal hamba Tuhannya berdiri di situ, mengawasi di dalam lingkungan, kok mati anaknya? Ketiga. Mengapa? Saudara coba membaca 1, 2, 3. Mengapa mencari janda Sarfat adalah seorang miskin, padahal bangsa Israel? Kenapa Tuhan mencari janda? Padahal dunia itu banyak orang janda, tetapi kenapa suruh ketemu Sarfat janda? Ya alasannya, kenapa Tuhan memanggil saya? Padahal saya orang jauh-jauh Nias, orang yang jauh-jauh. Kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa sedang duduk di sini? Kenapa saya harus mendengar? Padahal orangnya dunia itu banyak sekali, sampai 300 juta. Pertanyaannya seperti itu. 4, 1, 2, 3. Mengapa? Wah, harus mati ya wes. Wesnya bahasa Jawa. Sudah mati, kenapa mesti bangkit lagi? Kalau ya mati ya udah mati aja. Kenapa bangkit lagi?